warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Heni Nugroho, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMP Yosudarso Metro, akan memaparkan tugas ruang kolaborasi modul 2.3, yaitu praktik kucing dengan alur tirta. Kami dari kelompok 2 dengan anggota kelompok yaitu Nova Cahyasari sebagai observer, Heni Nugroho sebagai coach, dan Ketut Yuli Astuti sebagai kuci. Adapun fasilitator kami yaitu Ibu Huzaima Rosa, dan pengajar praktik kami yaitu Bapak Ali Kurniawan. Tujuan pembelajaran khusus yaitu calon guru penggerak dapat membentuk komunitas praktisi dengan sesama calon guru penggerak untuk berlatih melakukan percakapan kucing dengan alur tirta. Kucing adalah salah satu cara untuk mengoptimalkan potensi kucing melalui diskusi di mana hubungan antara coach dan kuci adalah mitra. Alur percakapan tirta terdiri dari T yaitu tujuan, I yaitu identifikasi, R yaitu rencana aksi, dan TA yaitu tanggung jawab. Berikut adalah praktik kucing kasus 1. Heni Nugroho berperan sebagai coach dan Ketut Yuli Astuti berperan sebagai kuci. Adapun latar belakang kucing yaitu Bu Ketut adalah seorang guru SMA. Beliau merasa risau karena beliau melihat ada beberapa teman yang ada di sekolahnya tidak mau memanfaatkan teknologi yang ada dalam kegiatan proses pembelajaran. Padahal teman-teman Bu Ketut tersebut masih muda-muda, tetapi tidak mau berinovasi memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Selanjutnya, tujuan kegiatan kucing yaitu Bu Ketut ingin berbincang-bincang dan meminta pendapat dari rekannya yaitu Bu Heni agar beliau dapat menemukan ide ataupun solusi untuk meningkatkan kemampuan teman-temannya di sekolah agar dapat memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk kegiatan pembelajaran. Berikut adalah praktik kucing kasus 1. Selamat pagi Bu Ketut. Selamat pagi Bu Heni. Gimana kabarnya? Sehat Bu. Kayaknya saya lihat Bu Ketut kok agak beda dengan hari-hari yang lalu ya Bu. Terus kok tiba-tiba kok tadi telepon beberapa kali ini ada apa gitu kan? Ya Bu, jadi punya keberuntung gitu loh Bu. Iya, karena Bu ada. Jadi gini Bu, sebenarnya saya ini lagi gundah gulana Bu. Ada hal yang masih saya pikirkan ini Bu. Jadi sebenarnya gini Bu, saya ini merasa risau gitu. Risau, kenapa saya bilang risau? Karena di sekolah saya ini saya masih melihat ada beberapa teman. Jadi teman saya ini tergolong masih muda Bu, tapi dia ini untuk tingkat kreatifnya, apalagi dalam proses pembelajaran yang saya lihat, itu belum memanfaatkan teknologi Bu, seperti itu. Begitu. Oh begitu. Jadi tempat Bu Ketut ada rekan yang masih muda tetapi tidak memanfaatkan kreativitasnya begitu ya Bu ya. Lalu
apa tujuan Bu Ketut untuk meningkatkan kreativitas teman Bu Ketut tersebut? Bagaimana yang saya lakukan atau tujuannya sih, saya berharapnya teman saya itu bisa terbuka pikirannya, apalagi kan di zaman sekarang ini kecanggihan teknologi itu sangat diperlukan. Gen Z ini kan sangat terintegrasi dengan teknologi dan mudah bosan ya Bu ya. Terkadang kalau pembelajaran kita itu monoton seperti itu, anak-anak bosan dan nggak fokus. Jadi harapan saya, tujuan saya di sini, saya ingin membuka pikiran teman saya untuk lebih menerima informasi-informasi baru terkait proses pembelajaran yang terintegrasi dengan teknologi seperti itu. Lebih terbuka lah tujuannya berarti. Intinya lebih meningkatkan lagi lah, karena sekarang kan teknologi sudah canggih gitu, jadi harus gitu kan ya. Lalu apa yang sudah Bu Ketut lakukan untuk mencapai tujuan Bu Ketut tersebut supaya teman Bu Ketut yang masih muda itu lebih meningkatkan potensinya dalam hal IT, kemudian teknologi yang canggih seperti itu Bu Ketut? Yang sudah saya lakukan sih Bu, saya mendiskusikan dengan salah satu teman saya. Jadi teman saya ini mempunyai tujuan yang sama sebenarnya. Jadi kami berdua ini sama-sama risau, gundah gulana melihat anak-anak muda sebenarnya tapi belum memanfaatkan teknologi seperti itu. Jadi saya sudah melakukan diskusi dengan teman saya dan kami memang mempunyai rencana untuk kedepannya itu melakukan pelatihan ya Bu ya. Rencananya melakukan pelatihan di dalam kelas atau di dalam sekolah, pelatihan dengan rekan guru itu terkait penerapan teknologi penggunaan Canva, CapCut, apa sih Pak? Bu, apa sih Bu? CapCut ya, CapCut gitu ya. CapCut dalam pembuatan video pembelajaran seperti itu Bu. Jadi puisi, workflow dalam asesmen seperti itu. Jadi kami sudah niat untuk melakukan pelatihan di semester inilah, mau semester 2 ini ya Bu ya. Sudah ada niat untuk melakukan pelatihan kepada rekan guru, dan yang belum terrealisasi sih, saya belum ini Bu, belum secara pribadi memberikan waktu dalam membantu rekan guru itu. Secara pribadi belum saya lakukan, ini masih rencana sih Bu. Gitu. Menurut saya luar biasa sekali loh Bu, akan mengajak teman-teman yang masih muda untuk melakukan hal-hal seperti itu ya Bu, untuk meningkatkan kompetensi terutama di bidang IT, memanfaatkan teknologi juga gitu, itu juga sangat luar biasa menurut saya gitu ya. Lalu apa yang menjadi tantangan Bu Ketut dalam mencapai tujuan tersebut? Jadi kan tentunya pasti ada tantangan nih gitu. Kira-kira tantangannya apa saja sih Bu untuk mewujudkan atau mencapai tujuan tersebut gitu? Tantangan itu pasti ada ya Bu ya. Apalagi rencana kami kan membuat pelatihan macam lokakarya itu di dalam sekolah, itu pasti mau nggak mau kita harus mengumpulkan persyaratan, pembiayaan, itu kan tantangannya Bu tersendiri, tantangan tersendiri. Nah, lalu kalau untuk secara pribadi saya memberikan waktu atau memberikan waktu dan membantu rekan sejawat, itu kan terkadang ada teman yang tersinggung gitu ya Bu ya. Ini orang kok tiba-tiba sok-sokan gitu, sok-sokan ngebantu segala macam. Nah itu sih tantangan saya Bu, bagaimana sebenarnya saya ingin membantu rekan guru lain, bukan mengajari atau menggurui ya Bu ya, membantu sebenarnya tanpa mereka itu tersinggung seperti itu. Jadi supaya mereka tidak tersinggung tapi juga nanti ikut berperan serta juga ya Bu ya. Gitu. Oke, luar biasa sekali Bu ya. Lalu apa yang Bu Ketut butuhkan sih dalam untuk mencapai tujuan tersebut? Yang jelas yang saya butuhkan adalah yaitu dukungan dari kepala sekolah, dukungan dari rekan sejawat dalam keinginan saya untuk meningkatkan kompetensi
kompetensi dari rekan guru gitu. Jadi sebenarnya tidak hanya yang menjadikan permasalahan kan saya risaunya karena dia ini masih muda, tapi dia ini kok kayaknya di bidang IT ini kurang gitu loh, kurang open minded gitulah Bu. Tapi sebenarnya kalau saya bilang kalian dia bisa males aja gitu loh kayaknya. Jadi dalam pembelajaran monoton seperti itu aja gitu. Tapi ada juga rekan guru yang sudah senior itu memang sepertinya perlu untuk diadakannya pelatihan ini gitu Bu. Kalau misalnya rekan guru yang senior kan kita bisa memaklumi ya Bu ya, apalagi yang sudah pensiun. Tapi kalau yang muda, yang aslinya memang mereka itu berpotensi, tetapi kok males gitu kan, jadi kan memang harus digerakkan gitu ya. Jadi emang sekarang kan di zaman sekarang kan guru banyak sekali yang muda-muda begitu ya Bu. Jadi sebenarnya saya perlukan yaitu dukungan dari kepala sekolah terutama. Lalu selanjutnya tindakan apa sih yang dilakukan oleh Bu Ketut untuk menciptakan supaya itu dapat tercapai sih? Tindakan yang saya lakukan mungkin sebelum saya melakukan pelatihan, kalau pelatihan itu kayaknya kan terlalu ini ya Bu ya, terlalu sulit kan kalau disetujui kan prosesnya lama lah ya. Prosesnya pembiayaan segala macam. Mungkin apakah saya harus mendekati diri secara pribadi dulu kali ya Bu ya, mendekati secara pribadi lalu saya mungkin berkarya sehingga saya bisa menginspirasi sosok teman saya ini, mungkin seperti itu ya Bu ya. Jadi saya karya dulu, jadi oh dia terinspirasi nih, ternyata Bu Ketut bisa seperti ini, mungkin itu kali ya Bu. Jadi bisa begitu luar biasa ya seperti itu. Lalu kapan Bu Ketut akan melakukan tindakan-tindakan tersebut? Maksudnya dalam waktu dekat atau saat sampai atau memang terprogram gitu atau terjadwal? Kalau untuk pribadi mungkin secepatnya kali ya Bu ya. Jadi kalau ada waktu senggang dan kira-kira dia lagi fresh, ini saya lihat nggak lagi umat gitu ya Bu ya, dalam situasi itu mungkin saya mendekati dia. Atau nanti saya bisa WA secara pribadi, dia butuh bantuan atau tidak. Karena memang teman saya ini sebenarnya ya itu saya bilang Bu, dia itu mampu hanya males saja. Malas ya. Malas. Mungkin nanti saya akan berkarya ya Bu ya, berkarya memposting hasil karya saya terkait terintegrasi dengan teknologi, karena memang kemarin sebenarnya saya sudah membuat, jadi saya meminta anak-anak saya itu membuat hasil karya, mereka sangat kreatif Bu, ada yang membuat game seperti itu. Mungkin nanti hasil karya saya itu bisa saya tampilkan di status WA atau gimana, jadi sehingga teman saya itu tergerak pancing gitu ya, pancing ya. Ya, mungkin secepatnya kalian. Kalau bisa nantilah saya edit videonya biar bagus, jadi dia terpancing nanti. Dan itu secepatnya ya Bu ya, luar biasa sekali Bu. Jadi memancing mereka supaya mereka tuh juga tergerak untuk melakukan hal yang sama gitu. Minimal sama, syukur-syukur bisa lebih, malah itu justru lebih bagus ya Bu ya. Begitu ya Bu. Lalu kira-kira siapa yang akan membantu menjaga komitmen Bu Ketut untuk melakukan hal yang Bu Ketut harapkan tadi? Ya, yang tadi seperti saya bicarakan tadi ya Bu ya, jadi sebenarnya saya dan salah satu rekan saya ini memiliki tujuan yang sama nih sebenarnya. Kami Bunda Bulana itu memiliki tujuan yang sama ini terkait peningkatan kompetensi teman-teman ini. Jadi mungkin salah satu rekan guru saya ini Bu. Jadi rekan guru saya ini teman dekat sih, jadi kami mempunyai tujuan sama untuk meningkatkan kompetensi guru-guru terkait kecanggihan teknologi, terintegrasi dengan teknologi, mungkin itu Bu. Salah satu teman saya tadi. Luar biasa ya Bu, apalagi Ibu mempunyai tujuan yang sama, itu menurut saya juga lumayan tidak berat gitu loh Bu, untuk bisa mencapai tujuannya Bu Ketut gitu loh ya, untuk meningkatkan kompetensi yang berkaitan dengan teknologi.
kemudian semuanya yang berkaitan dengan IT gitu. Oke, Bu Ketut, luar biasa sekali Bu Ketut apa yang sudah menjadi keinginannya Bu Ketut begitu ya. Lalu apa yang Bu Ketut dapatkan dari diskusi kita? Baik Bu Heni, sebelumnya saya ucapkan terima kasih sekali ya Bu Heni sudah mengganggu Bu Heni dan mengganggu sampai saya menelpon berkali-kali. Cuma saya punya diskusi dan akhirnya setelah kita lakukan percakapan tadi, saya mendapatkan banyak sekali solusi-solusi dalam meningkatkan kompetensi rekan sejawat saya tanpa menyinggung dia tadi saya bilang. Iya. Saya baru kepikiran, menyinggung ya. Saya baru kepikiran nih tadi, iya sebelum saya mendekati atau menggurui dia ini, saya pancing dulu nih dengan hasil karya saya. Iya, supaya dia tertarik dan merasa ingin mengikuti jejaknya betul gitu lah ya. Iya. Baru terpikirkan tadi nih, yaitu mungkin akan diposting di mana-mana sehingga dia dan dia terpancing untuk membuatnya juga gitu ya. Iya. Luar Terima biasa. kasih sekali Bu Heni. Jadi saya tahu solusi. Oke. Baik Bu Ketut, saya tunggu kabar Bu Ketut berikutnya ya dan hasil-hasil rencana dari Bu Ketut selanjutnya ya Bu Ketut. Oke Bu Ketut, karena Terima kasih Bu. sudah sore kita lanjut di kemudian hari. Saya tunggu ya Bu Ketut. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih Bu Heni. Ya, Bu Heni. selamat sore. Refleksi diri. Yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Yaitu sudah terjadi interaksi antara coach dan coachee yang sangat natural. Alur Tirta sudah jelas dan runtun, dan saling menghargai dan menyimak pembicaraan dengan baik. Yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yaitu menghilangkan keraguan dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan pada coachee. Yang ketiga, apa yang Bapak atau Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching, yaitu menghadirkan diri sepenuhnya agar lebih fokus untuk bersikap terbuka, sabar, dan ingin tahu lebih banyak kondisi coachee. Yang keempat, apa yang Bapak atau Ibu lakukan untuk meningkatkan atau memperbaikinya? Saya akan terus berlatih untuk melakukan praktik coaching dan merefleksikan apa yang masih kurang. Adapun umpan balik coaching yaitu apa yang Anda rasakan pada saat di coaching, yaitu mendapatkan solusi dari permasalahan yang dialami serta merasa senang dan lega. Demikian pemaparan video dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.